Mungkin kita kaitkan dengan sebuah organisasi ya. Kita tidak bisa membalas jasa beliau, tapi semoga aja dengan kita sedikit berusaha, beliau menjadi lebih bahagia gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara podcast Pemuda Inspirasi. Kali ini kita akan berbincang kurang lebih selama 30 menit ke depan bersama narasumber yang sangat tampan tentunya ya. Jadi clue-nya ini sudah tampan berarti cowok ya narasumber kita nantinya. Nah, beliau ini juga merupakan alumni dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Kalimantan juga nih. Dan tema yang kita bahas ini berhubungan tentang wawasan dan juga tentang pengalaman. Wah, seru sekali kan? Nah, untuk, mempersingkat waktu mungkin kita akan kenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Hai Kak, Halo, halo, bagaimana Kak kabarnya hari ini Kak? baik. Samsudin, baik. Iya Kak, baik. Wah, Mungkin sebelumnya, Kakak, saya persilakan dulu untuk memperkenalkan diri Kakak nih. Mungkin ada teman-teman yang, belum mengenal Kakak nih sebelumnya. oh ya. Perkenalkan kawan-kawan semuanya, nama saya Muhammad Ilmi, bisa dipanggil Ilmi. Saya sekarang sudah fresh graduation di jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Oke, salam kenal semuanya. Oke, jadi, biasa dipanggil Kak Ilmi ya Kak ya? Iya, Kak Ilmi, boleh deh. Kesibukan saat ini apa aja nih Kak? Kalau sudah fresh graduation nih cari lamaran ya kan? Dan kita masih aktif di Muda Banua ya. Semakin seperti itu. Oke. Sebelumnya, saya sudah menyinggung mengenai materi kita atau mungkin tema kita pada hari ini tentang wawasan dan pengalaman. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya tema kita pada hari ini yaitu tentang memperluas wawasan, memperdalam pengalaman. Nah, mungkin kita akan bertanya juga nih, wawasan itu apa sih Kak menurut Kak Ilmi sendiri? Wawasan ya. Wawasan itu secara apa ya? Secara bahasa mungkin menurut saya itu adalah sebuah teori yang bisa kita ambil atau pengalaman yang bisa kita ambil yang bisa dari buku, eh bisa dari apa ya perjalanan kita di saat setiap sehari-hari gitu. Mungkin seperti itu sih. Mungkin lebih dalamnya itu kalau menambah wawasan misalnya ya kan, atau memperluas wawasan itu kan kita harus belajar terus gitu. Belajar mencari mengkaji ilmu, nuntut ilmu gitu ya. Untuk apa? Bekal di masa depan ada mungkin ada sih hadis atau riwayat yang menyatakan Imam Syafi'i ya kan, barang siapa yang menuntut, barang siapa yang tidak tidak bekerja keras, kesulitan untuk bekerja keras dalam belajar, eee, maka mungkin di masa depan akan menjawab di kebodohannya gitu, akan mendapat zona kebodohan gitu. Nah mungkin kita perlu menambah wawasan atau memperluas wawasan mulai dari sekarang atau dari dulu memang kita sudah belajar nih wawasan kayak seperti dari lahir kan sudah kita belajar gitu kan, dari kita teorinya nih, dari teori biologisnya. Teori biologisnya kan kita dari rahim diberi diberi apa? Diberi wawasan belajar gitu kan. Dari kita teorinya nih, dari teori biologisnya. Teori biologisnya kan kita dari rahim diberi diberi apa? Diberi wawasan kepada dari ibu ya kan. Terus diwahyukan wahyu, bukan diwahyukan sih tapi diwahyukan dari ibu, diwahyukan Allah ke ibu, dan di situ kita bisa nih situ kan sudah ada kayak pendengaran gitu kan. Nah di situ kita pas sudah lahir mungkin tahu nih bagaimana eh, kita bisa sampai berjalan sampai sekarang ini gitu, membaca, menulis ya kan. Nah di situ mungkin kita belajar sampai titik dimana kita bisa eh, apa ya itu namanya ya, bisa berkembang lah kemudian hari gitu. Mungkin itu sih wawasan secara mendalam gitu. Oke. Jadi tadi kata Kakaknya, wawasan itu lebih berhubungan dengan ilmu pengetahuan juga Kak ya, dan mungkin salah satunya sekolah pengetahuan pertama itu adalah ibu tentunya ya.
Nah, selanjutnya mungkin kita berbicara juga tentang pengalaman nih. Menurut Kakak sendiri pengalaman tuh apa sih? Pengalaman ya, pengalaman itu apa yang sudah kita kerjakan sih. Menurut saya kita bekerja, kita belajar dari yang yang kita coba itulah, yang kita coba gitu kan, kita coba terus kita gagal. Nah, di situ kita mendapat pengalaman bahwa atau kita yang sudah berhasil kita mendapat pengalaman juga gitu. Nah, prestasi kan sebagai pengalaman juga kita untuk mencapai prestasi itu kan kita butuh wawasan dan pengalaman. Nah, di situ kita belajar gitu. Mungkin seperti itu sih. Oke, tadi Kakaknya membahas tentang wawasan dan pengalaman nih Kak ya. Nah, mungkin kita akan berbicara lebih serius nih. Ya, tadi kita tadi kan kita membahas tentang sekilas tentang wawasan dan juga pengalaman. Nah, mungkin ini ada netizen juga nih mungkin yang bertanya proses yang dijalani atau mungkin dilewati nih untuk memperluas dan memperdalam hal tersebut apa aja nih Kak? Oh ya, mungkin kita kaitkan dengan sebuah organisasi ya. Nah, secara secara dari awal memang saat berkuliah aja deh. Saat berkuliah kita masuk sebuah orientasi ya kan. Kalau di saya kan lulusan di Uintasari ya kan, di jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 2017. Nah, di situ kita kan ada sudah pengenalan budaya akademik dan kesiswaan. Seperti itu. Terus, nah di situ kita diorientasi. Secara sederhananya, kalau sudah diorientasi artinya kita mendapat wawasan dan pengalaman di sana. Nah, secara apa ya? Secara kita berpengalaman nih, kita harusnya bisa nih untuk berkembang lagi kan. Dari situ kita bisa mendewasakan diri gitu, bisa belajar mandiri, bisa bisa kreatif lah, inovatif lah seperti itu. Nah, dari situ mungkin kalian kalau ingin kawan-kawan yang ingin masuk organisasi itu penting sekali gitu, karena di situ kita mencapai pengalaman atau bisa dihargai atau bisa kalian mandiri dan bisa memperdalam ilmu kembali gitu untuk perkembangan diri kita ke depan gitu. Oke, mungkin tadi Kakaknya juga membahas tentang ilmu juga bisa didapatkan di mana saja Kak ya intinya. Jadi, dengan banyaknya organisasi dan juga mungkin adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, maka memperluas untuk yang namanya sebuah wawasan dan juga pengetahuan tentunya, serta pengalaman pasti lebih banyak ya Kak ya. Nah, mungkin selama Kakak, dalam rangka memperluas wawasan dan memperdalam pengalaman sendiri nih, di mana aja sih tempat Kakak biasanya? Wah, oh ya tadi lupa ya. Jadi awalnya itu memang saya ikut organisasi dulu kan. Dulu memang kenapa saya ikut organisasi gitu ya. Dulu memang ada karena gatel aja gitu ingin masuk ke instansi pemerintah gitu seperti kampus gitu, kampus yang berbayar ada kan kayak PDN gitu. Nah, di situ ada celah memang, tapi kalau semalam tuh kemarin itu ya kalau sudah kada lulus nih kan, kada lulus masuk ke UIN gitu. Nah, masuk ke UIN itu ikutlah organisasi. Yang pertama itu memang di UKM olahraga. Kenapa di UKM olahraga? Karena di sana saya suka hobinya olahraga kan, dari dulu sampai sekarang ini masih berolahraga gitu. Nah, di situ saya masuk ingin mengembangkan potensi kembali gitu. Selain itu kan ada di sana selama kelamaan sambil kuliah sambil organisasi, teruslah ikut organisasi semester 2, 3, 4 sampai 8 itu masih organisasi semuanya. Tapi tidak meninggalkan akademik. Artinya tidak meninggalkan jurusan pembelajaran teori-teori di jurusan gitu. Nah, pertama pengalaman di OKM UIN Antasari Banjarmasin, yang kedua di mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang ketiga itu lagi di tahun berikut atau semester berikut di Senat Mahasiswa UIN Banjarmasin di. Terus yang terakhir ini ada direkrut di KNP Banjarmasin
itu sih ikut anggota aja gitu ya. Terus yang ke ini lebih aktif lagi di Muda Benua gitu. Nah, di Muda Benua ini yang paling banyak orientasinya gitu menurut kayak awal dari organisasi itu ada apa ya? Tadi gatal-gatal gitu ingin masuk organisasi pengalaman gitu ya. Mumpung free gitu banyak gitu ya kan waktu, jadi ikut aja organisasi gitu sampai malam kan rajin sampai jam 2 baru balik ke rumah istirahat, terus besoknya lagi atur lagi ulang lagi gitu. Nah di situ mungkin ada perubahan-perubahan yang signifikan dari diri sendiri gitu untuk memperdalam ilmu, dan sudah sampai saat ini nih bisa podcast lawan Abang Samsudin ya gitu lah Din. Oke, ada juga nih yang bertanya mengenai pastinya kan ketika Kakak mengikuti tadi ya beberapa kegiatan tadi pasti itu menambah wawasannya pasti tuh ya kan. Nah, selain itu pasti menambah relasi. Nah, yang sampai saat ini yang Kakak rasakan relasinya seperti apa nih, Kak? Relasi ya. Kalau relasi sih semakin hari semakin banyak gitu ya. Tapi semakin hari semakin orang-orang itu kan semakin sibuk ya kan. Ya mungkin kalaunya kalaunya relasi tadi bisa-bisa aja gitu, bisa-bisa kita kalau kita sudah masuk organisasi ini banyak relasi gitu. Di mana aja kita mau atau kita dibutuhkan atau kita yang membutuhkannya, pasti orang itu mau mengikuti kita gitu. Oke. Tadi juga kita berbicara tentang relasi ya, Kak, ya. Nah, pasti kita tidak jauh-jauh berbicara juga tentang istiqomah juga nih dalam mencari wawasan ya kan. Ibaratnya kan ada hadis juga yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat ya. Nah, jadi apa sih yang Kakak rasakan gitu kan ketika dengan istiqomah pasti kan namanya manusia turun naik ya. Nah, bagaimana sih Kakak menyikapi itu supaya tidak turun naik dalam menambah wawasan tadi? eh kalau kalau menambah wawasan sih setiap hari kita harus harus update terus gitu keilmuan kita, bukan bukan sekedar bukan sekedar kita diam diri aja di rumah gitu. Pasti kita harus ada punya pergerakan di sana, gerak terus untuk mencari ilmu, untuk menambah keilmuan. Terus kita punya harapan di situ, harapannya untuk ke depan itu apa, terus cita-cita ke depan itu kita apa gitu. Nah, bukan misalnya nih kita nih pasti berpikir ya lo hari ini atau hari ke depan itu akan menjadi apa ya lo, kita kada tahu ke depan itu menjadi apa. Nah di situ kita pikir pasti harusnya ada wong tersendiri dulu untuk kita sukses. Mungkin kalau dari cita mungkin kalau saya itu harus menguasai mau bidang di expert gitu. Nah expert kan kita bidang entrepreneur, bidang keuangan, terus bidang pendidikan, bidang masyarakat lah pokoknya kalau bisa gitu ya. Oke, tadi juga kita berbincang banyak juga Kak ya. Nah, mungkin ingin bertanya juga nih, siapa sih yang menjadi inspirasi Kakak? Jadi Kakak ingin terus belajar, terus juga ingin menambah wawasan. Apakah ada yang dicontoh nih atau mungkin ingin mencontoh siapa atau mungkin role modelnya Kakak nih siapa nih kalau boleh tahu? Inspirasi ya, inspirasi deh, inspirasi itu kebanyakan kalau kita tuh lihat orang yang sukses duluan, tapi inspirasi yang itu saya melihat dari orang tua kita, dari bagaimana kita makan orang tua, bagaimana orang tua membesarkan kita gitu, bagaimana orang tua kita sampai sekarang ini bisa berada di sini gitu. Nah harapan orang tua dan doa orang tua itulah yang bisa sampai sekarang ini kita bisa berkembang dengan baik itulah, seperti itu. Bapak dan ibu untuk inspirasi aku. Oke, jadi orang tua nih kayak menjadi inspirasi karena mungkin kita tidak bisa membalas jasa beliau, tapi semoga aja dengan kita sedikit berusaha beliau menjadi lebih bahagia gitu ya. Nah, jadi dan kesan dan Kakak nih, kesan dan mungkin ketika perasaan Kakak yang rasakan ketika menjalani hal tersebut apa sih nih, Kak? Maksudnya ketika berhubungan dengan mencari wawasan tadi, terus juga memperdalam pengetahuan tadi dan pengalaman tentunya. Apa sih yang kesan Kakak dapatkan gitu kan? Kesan sih banyak sih. Contohnya nih kan. Yang baiknya dulu nih, Kak. Yang Kesannya apa nih, baiknya. Kak? Kesan-kesan yang baik juga ya. Oke. Kesan-kesan kalau setiap organisasi kan beda-beda itu ya iklimnya. Nah, ada yang iklimnya apa itu namanya? Ya iklim lah pokoknya, iklimnya kasar atau iklimnya
perkembangan visinya bagus gitu, sangat sesuai dengan tujuan, atau dari eh itu kan apa, seperti Muda-Muda ini kan banyak-banyak kesannya gitu kan. Jadi di paling banyak berkat itu kan di Muda-Muda. Terus kesan-kesan yang juga banyak seperti organisasi lain tuh juga kesan gitu. Cuman mungkin lah kesan-kesan yang paling mendalam itu bahwa banyak teman, banyak manfaat, banyak relasi yang kita dapatkan di dalam organisasi untuk menambah wawasan kita gitu. Sebenarnya semua organisasi itu baik ya, kayak kembali ke niat, kita lagi nih mengikuti organisasi itu untuk apa, itu. Selanjutnya mungkin ini berhubungan tadi kan tentang wawasan dan juga tentang pengalaman tentunya. Nah, bagaimana sih cara Kakak memotivasi diri Kakak sendiri untuk bergerak nih gitu kan? Karena kan kadang, terutama nih kaum milenial tuh agak susah gitu kan ketika memperluas wawasan atau memperdalam pengalaman nih kadang hanya sebagian orang saja nih yang ingin gitu. Iya ya, kebanyakan seperti itu ya. Banyak sibuk sendiri ya kan. Tapi eh, menurut saya sih gini, untuk memotivasi diri sendiri itu kita harus punya niat sendiri gitu. Saya bercermin dengan seseorang yang memang orang tuanya itu dari awal membesarnya tidak punya apa-apa gitu, sampai dia besar menjadi karyawan, menjadi pemimpin. Nah di situ sangat termotivasi buat saya gitulah. Oke, jadi dan yang terbaik pada diri sendiri, bagaimana kita mengontrol hawa nafsu kita, bagaimana kita bisa aktif dan berkembang untuk kemajuan diri kita gitu. Jadilah diri sendiri dan jangan sampai kita itu lupa akan hal kebaikan orang lain. Mungkin itu sih. Oke, jadi caranya lebih kayak ke diri pribadi dulu Kak ya, niatnya dulu nih gitu, kalau niatnya sudah baik, harapannya juga pasti baik juga ke depannya. Nah, hal apa nih yang Kakak lakukan dalam mencapainya sendiri? Hal eh, pastinya kita memperluas wawasan tadi, belajar dari buku, belajar dari seseorang, belajar dari pengalaman diri kita sendiri, dan belajar dari ya tokoh-tokoh masyarakat lah pokoknya. Mungkin itu sih eh, kebanyakannya gitu, cermin dari orang lah. Oke, tadi kan berhubungan juga tentang dilihat dari diri pribadi gitu Kak ya. Nah, untuk, mahasiswa nih mungkin kan ada yang saat ini tuh masih berpikiran, kayak gini Kak, ketika ingin mencari atau memperluas wawasan atau menambah pengalaman, dia agak sedikit ragu nih atau mungkin merasa, "Aku gimana ya? Aku nanti salah ya? Atau gimana ya?" Nah itu gimana sih Kak cara menyikapinya gitu kan? Oh, jadi ada siswa gitu ya. Iya. Dia ingin menambah pengalaman nih kan, terus memperluas wawasannya, tapi ketika dia ingin menjalankan itu mungkin lingkungannya tidak mendukung atau mungkin dia merasa ketika dia, aku mau ikut deh," gitu kan, ternyata malah dia kepikiran lagi, "Nanti aku kayak gini deh," gitu kan. Nah, itu bagaimana sih Kak cara menyikapinya? Iya sih, setiap orang kan persepsinya berbeda-beda ya kan. Mungkin ada yang hendak ini tapi kan ini hendak yang ini sudah tapi telat gitu. Nah, mungkin jalani dulu apa yang kamu kehendaki, dan apa untuk mahasiswa nih, untuk jalani aja dulu. Terus eh kalau kalian frustasi gitu kan, atau tidak nyaman dengan apa sananya, mungkin bisa kamu yang masuk di sana mengubah menjadi agen of change bisa, supaya kamu bisa menjadi orang yang eh, menjadi orang yang berinspirasi, atau orang yang diinspirasi oleh kalangan gitu. Itu sih. Oke, mungkin juga berhubungan tadi ketika Kakaknya bilang mengenai tipsnya juga sih kayak maksudnya dimulai dari dirinya juga mungkin kalau misalkan tidak bisa merubah atau mungkin cobalah dia untuk terjun ke menyesuaikan dirinya ya kayak. Nah, dan juga mungkin ada juga sedikit yang saya ambil tadi dari Kakaknya juga mungkin kita mungkin saat ini gak apa ya, kadang apa yang kita sukai, apa yang kadang kita benci malah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, kayak kadang apa yang kita suka banget nih tentang suatu barang atau mungkin
tentang kegiatan tertentu kita suka, ternyata malah mungkin Tuhan gak suka gitu ya kan. Nah, jadi mungkin dengan adanya hal tersebut, jadi Tuhan mungkin kebanyakan mahasiswa kayak gini Kak, ada beberapa yang mungkin bicara ke saya mengenai terutama mungkin jurusan, "Kak, saya salah jurusan. Kak, saya kayaknya nggak cocok nih dengan ini," segala macam. Padahal yang tadi seperti Kakak bilang, mungkin kita menyesuaikan diri diri dulu karena mungkin Tuhan sudah tahu gitu kan mana yang terbaik bagi, umatnya sendiri. Kadang apa yang kita benci, apa yang kita gak suka malah itu yang terbaik dari Tuhan. Nah, mungkin tunggu prosesnya Nanti aja. tunggu prosesnya, Nah, terus Tuhan itu pasti adil memberikan rezeki kepada kita gitu. Itu sih. Jadi jalani aja dulu apa yang sudah kalian yang ingin mau atau yang sudah kalian jalan, teruslah membuat perubahan gitu untuk orang dan diri kita sendiri gitu. oke. Nah, mungkin, ada juga yang mau bertanya nih, Kak, impian atau rencana yang ingin Kakak kejar nih mungkin beberapa tahun lagi atau mungkin beberapa bulan ke depan mau apa dan aja nih, Kak? Duh, kita target 10 tahun sih. 5 tahun atau 2 tahun, jangkanya ada gitu. Mungkin untuk 1 tahun ini kita adanya pekerjaan, adanya buka usaha dulu, terus ya kita jalani dulu gitu ya kan. Kalau kalau sudah cukup ya kan, mapan ya kan. Oke. Jadi mungkin harapannya semoga cepat dapat pekerjaan juga, Kak, ya? Dapat pekerjaan, dapat usaha yang tetap gitu ya kan. Terus untuk 5 tahun ke depan mungkin mau cita-cita jadi sih pengusaha sih, ya lo. Siapa sih yang ada enak jadi usaha? Semoga aja nih, Kak, ya jadi pengusaha terbaik di Kalimantan Selatan, amin gitu kan. Mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir nih, Kak, salah satunya mungkin adalah, mungkin ada pesan motivasi nih yang ingin Kakak sampaikan kepada para pendengar tentunya, terutama mungkin yang menonton baik itu mahasiswa ataupun, kaum milenial nih, mengenai memperluas wawasan dan juga memperdalam pengalaman sendiri. Oke, kalau menurut saya sendiri ya, untuk pesan motivasinya, mungkin saya selalu berpegang teguh dengan motivasi saya sendiri. Jadilah diri sendiri dan jangan kalian melihat orang lain bahwa takdir itu tidak akan sama, melainkan takdir itu ada pada dirimu sendiri gitu. Itu sih. Oke, jadi mungkin takdirnya manusia itu beda-beda Kak ya, tidak bisa disamakan gitu. Kadang kita sama aja misalkan seperti mahasiswa nih, kadang ada yang, ingin lurus aja gak ada halangan, ternyata banyak halangan, rintangan gitu kan, beda-beda tiap manusia mungkin. Nah, mungkin, dan juga kita sudah sampai di penghujung acara nih gitu ya. Terima kasih Kak sebelumnya telah berbincang-bincang selama kurang lebih beberapa menit ke depan tadi. Oke, terima kasih telah, menonton kami dari podcast Pemuda Inspirasi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.